Majelis Kehormatan Dewan atau MKD akhirnya menyepakati 3 hal. Pertama, akan menghadirkan bukti rekaman asli percakapan antara Setia Novanto dengan Ma'ruf Samsudin dan pengusaha M. Riza Khalid yang selama ini berada di Kejaksaan Agung. Kedua, akan bekerja sama dengan Polri untuk mengaudit forensik, memastikan keaslian rekaman tersebut, sekaligus akan menentukan waktu pemanggilan ulang M. Riza Khalid yang mangkir pada pemanggilan pertama. Ketiga, berkaitan dengan pilkada serentak, MKD akan rehat sejenak menunda proses persidangan selanjutnya. Pertama, mengusahakan, apakah meminta atau apapun, mengusahakan secara resmi bukti rekaman yang orisinal adanya barang itu di Kejaksaan Agung. Setelah itu kita kerjasama dengan Polri untuk uji forensik, untuk audit forensik, untuk keperluan memastikan orisinalitas suara-suara itu. Setelah kita mantap bahwa ini barang bukti orisinal, sehingga kita tidak ragu menjadikannya sebagai alat bukti, maka persidangan dilanjutkan dengan memanggil saksi-saksi yang tersisa. Di dalam hal ini Riza Khalid. Seperti diketahui, sejak sidang perdana kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden pada upaya permohonan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia pada Rabu 2 Desember 2015, MKD telah memanggil dan meminta keterangan dari Menteri SDM Sudirman Said, Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin, dan Ketua DPR Setia Novanto. Dari semua pihak yang terkait kasus ini, hanya pengusaha M. Riza Khalid yang menolak hadir. Dalam keterangannya, Menteri Sudirman Said menyebutkan bahwa tindakannya mengadukan Ketua DPR kepada MKD karena terdapat unsur pelanggaran etik yang diketahuinya lewat rekaman milik Ma'ruf Samsudin. Namun, Sudirman ragu menjawab sejumlah pertanyaan lain. Kemudian barusan Bapak menyerahkan satu rekaman yang berdurasi 120 menit. Saya tanyakan, apakah rekaman yang diserahkan ini asli atau kopi dari flash disk yang ada? Yang asli masih disimpan oleh Pak Ma'ruf. Kami mendapatkan kopi. Siapa yang merekam? Apakah Bapak tidak bertanya pada saat menerima rekaman tersebut? Kami tidak bertanya, Pak, karena saya tidak terlalu ingin masuk ke urusan teknis perekaman. Selanjutnya kepada Ma'ruf Samsudin, MKD menanyakan siapa yang awalnya menginisiasi pertemuan pertama dan jenis pertemuan hingga motivasi mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Nasional tersebut merekam pembicaraan. Saya sudah diminta untuk kiranya bisa bertemu dengan Ketua DPR RI, yaitu Bapak Setia Novanto. Permintaan itu datang dari salah satu komisaris PT Freeport Indonesia. Tidak ada yang menyuruh saya, inisiatif saya. Saya membawa HP saya dan saya rekam. Kenapa saya rekam? Ini bagian dari nilai-nilai akuntabilitas saya untuk menjaga bahwa saya yang mendapatkan mandat dari perusahaan ini, apabila diperlukan, saya memberikan, karena kecurigaan saya dari kekhawatiran saya dari pertemuan yang kedua itu. Terakhir, MKD juga meminta keterangan dari Ketua DPR Setia Novanto. Berbeda dengan sebelumnya, sidang kali ini bersifat tertutup atas permintaan Novanto. Meski demikian, hal ini tetap sesuai dengan tata cara persidangan MKD. Novanto beralasan ada sejumlah hal terkait rahasia negara yang bisa berbahaya jika diketahui masyarakat luas. Dengan demikian, Muhammad Riza Khalid menjadi satu-satunya orang yang menolak hadir dalam sidang MKD. Mengingat pentingnya kesaksian M. Riza Khalid dalam kasus ini, MKD berencana memanggil ulang, dan jika yang bersangkutan menolak, MKD berencana meminta bantuan aparat penegak hukum. Saya akan meminta Muhammad Reza harus dipanggil untuk yang kedua kali. Kalau nanti besok ini surat pemanggilan kedua ya? Akan panggil paksa? Kenapa? Kalau bisa dimakai lagi. Kita panggil paksa.
Ya, pasti polisian. Sementara itu dari Istana, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya setelah membaca transkrip lengkap hasil rekaman Ma'ruf Samsudin. Tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermain-mainkan. Lembaga negara itu bisa presidenan, bisa lembaga-lembaga negara yang lain. Saya nggak apa-apa katakan presiden gila, presiden syarat, presiden kobah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11%, itu yang saya nggak mau. Nggak bisa. Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara. Selama ini diketahui Presiden hanya membaca transkrip yang tidak lengkap, yang hanya berisi tentang penghinaan terhadapnya sebagai pribadi. Namun saat mengetahui namanya dikaitkan dengan divestasi saham, Presiden Joko Widodo menganggap kewibawaan pemerintah tengah dirongrong. Dari 3 poin keputusan sementara MKD, terlihat cukup jelas bahwa MKD tidak memiliki cukup bukti yang telah terverifikasi kuat sebagai dasar dari persidangan kasus ini. Padahal, berdasarkan tata cara persidangan MKD, dibutuhkan bukti yang telah terverifikasi untuk melaksanakan persidangan etik. Jadi, wajar jika bagi masyarakat, nuansa sekedar melayani nafsu politik dan eksistensi lembaga MKD jauh lebih terasa ketimbang kehendak menjaga kehormatan bersama para wakil rakyat tersebut. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema membedah sisi hukum kasus Novanto. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Kardi Ilyas. Pemirsa, dimanapun siaran kami bisa ditangkap, malam ini kita bertemu kembali dalam episode membedah sisi hukum kasus Novanto. Ini yang keempat kali kasus Novanto berturut-turut kita angkat di ILC. Saya kira ini memecahkan rekor. Tapi berbeda dengan 3 kali sebelumnya yang syarat dengan pro dan kontra dari kasus ini. Ada yang pihak Sudirman Said, ada yang berpihak kepada Setia Novanto. Malam ini kita tidak lagi dalam hiruk pikuk itu, tapi kita akan membedahnya dari sisi hukum, yaitu apa saja yang diperdebatkan dalam sisi hukum nanti. Masyarakat awam pasti masih bertanya-tanya, bolehkah sidang MKD itu tertutup atau harus terbuka? Juga, apakah boleh MKD misalnya memanggil saksi secara paksa? Bahkan sampai-sampai sisi hukumnya, apakah perbuatan tersebut sekedar melanggar etik atau juga hukum? Dan kalau melanggar hukum, hukum yang mana yang terlanggar dan siapa yang melanggar? Ada berapa profesor dan doktor yang malam ini hadir, jadi ini juga malam bertabur profesor. Tapi sebelum acara dibuka, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pencinta ILC atas berhasilnya, atas pilihan para pemirsa. Saya terpilih menjadi presenter terfavorit Indonesia 2015 Anugerah KPI.
Terima kasih tidak terhingga kepada para pemirsa IOC yang setia sampai malam ini. Dan sebelum acara kita mulai, kita akan memperkenalkan Dewi Novita dengan lagu Negeriku. Terima kasih. Lirik daripada lagu ini sangat menginspirasi saya, dan tentunya yang pastinya kita inginkan terjadi bagi bangsa ini, apalagi di tengah-tengah bangsa yang sedang gaduh dan juga yang terjadi belakangan ini, kasus Novanto dan juga semua terfokus kepada MKD. Ya, doa saya yang pastinya doa seluruh masyarakat Indonesia, biarlah bangsa Indonesia dapat menemukan kembali jalannya menuju kedamaian dan juga pemulihan bagi politik, peradaban, dan ekonomi Indonesia. Damai Indonesiaku. Terima kasih. Pemirsa, kita buka acara kita. Pembukaannya kita ingin mengantarkan dari sidang terakhir di MKD. Salah satu yang hadir di situ adalah pengacara Setia Novanto, Firman Wijaya.
dalam sidang tertutup tersebut, ya kami tentu tidak akan minta bocoran. Tapi kita ingin tahu pledoi dari Setia Novanto yang dibacakan 12 halaman tersebut. Tentu saja dengan perkenan Dr. Firman Wijaya. Terima kasih Bang Garni. Selamat malam. Terutama salam hormat saya kepada para guru besar yang amat terpelajar di depan saya. Seperti sidang disertasi ini kira-kira. Yang pertama Bang Garni, persidangan etik yang terjadi kemarin, ada dua hal penting yang sebenarnya disampaikan secara fundamental oleh klien kami, dan itu memang dasarnya undang-undang. Yang pertama, ketentuan di dalam MKD undang-undang menentukan di dalam pasal 132 bahwa persidangan itu bersifat tertutup. Ayat 1. Undang-undang apa ini? Undang-undang nomor 17 tahun 2004 tentang MD3, Bang. Nah, kemudian di dalam ayat 2-nya, segala pemeriksaan di dalam sidang MKD itu bersifat rahasia. Jadi sebenarnya ayat 1 dan ayat 2 itu dalam satu tarikan nafas, ya, tertutup dan bersifat rahasia. Nah, ini yang kemudian secara fundamental disampaikan pada klien saya ke dalam pemeriksaan persidangan tersebut. Dan tentunya ini menjadi persoalan ketika ada tanggapan bahwa kenapa kemarin persidangan terbuka dan akhirnya kemudian pilihannya menjadi tertutup. Saya rasa pilihan yang pertama yang disampaikan oleh klien kami karena beliau adalah selaku ketua DPR adalah dalam posisi sebagai Speaker of the House, dia suara dari parlemen, maka dia harus Speaker of the Law, maka dasarnya dia harus menyampaikan hukumnya. Tentu peradilan etik itu kemudian mempertimbangkan alasan penyampaian yang tidak saja memiliki kandungan yuridis tapi juga ada kandungan etisnya, bahwa tentunya kalau itu menjadi aturan main bahwa persidangan bersifat tertutup, maka sejatinya acara persidangan bersifat tertutup. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam persidangan tersebut. Yang jelas kemudian majelis atau Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan persidangan bersifat tertutup. Kemudian yang kedua, klien saya menyampaikan sebuah pembelaan. Sekali lagi sebenarnya dalam posisi sebagai Speaker of the House, ya, dia mewakili parlemen dalam posisi dia tidak ingin berpolemik di luar, dan juga seperti yang sudah saya sampaikan Bang Karni pada acara ILC yang lalu, bahwa persoalan peradilan etik ataupun peradilan apapun, standar etik yang perlu dijaga adalah tentunya dari sisi pembuktiannya. Pembuktian adalah jantung dalam sebuah peradilan apapun. Pembuktian adalah proses untuk meyakinkan. Pembuktian adalah proses untuk menemukan kebenaran. Karena itulah menjadi alasan dari Pak Setia Novanto mengatakan tidak akan menanggapi menyangkut perekaman ataupun penyadapan tersebut, karena sampai persidangan beliau dihadirkan sebagai teradu, belum ada verifikasi, belum ada validasi, belum ada originality, ya, bahkan autentikasi daripada apa yang disebut dengan bukti. Maka itu sederhananya kemudian klien saya tidak bersedia untuk menanggapi hal-hal tersebut. Dan sisi lain ada substansi yang sifatnya memang menurut beliau ini rahasia. Secara etis beliau sadar betul ini tidak mungkin disampaikan di muka publik. Karena itulah beliau bersikap untuk menyatakan hal ini tidak akan dibuka di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Karena apa, Bang Karni? Apa yang terjadi sungguh mengejutkan buat saya selaku orang yang mendampingi. Karena di dalam hukum acara MKD memang profesi penasihat hukum tidak bisa masuk di dalam pendampingan. Walaupun saya berpikir sebenarnya hak imunitas itu kan tidak hanya profesi itu hanya di dalam ruang pengadilan saja. Pembelaan profesi itu bisa di luar ruang pengadilan, di ruang-ruang pencarian keadilan. Sebenarnya hak imunitas itu menurut hemat saya dalam tafsir yang lebih luas bagi siapapun. Imunitas siapa yang Anda bicara ini? Hak imunitas profesi di dalam hal ini, hak pembelaan profesi pengacara. Tetapi aturannya memang sudah mengatakan itu tidak dapat didampingi, maka saya memaknai saya tidak bisa masuk di dalam.
Saya tertib dengan hukum acara itu, Bang Karni. Saya tanya, apa pledoi dari, bukan soal Anda, soal klien Anda, pledoinya apa 12 halaman? Ya, dua hal yang prinsipil itu, Bang Karni. Terbagi dua, ya. Ada penilaian yang berkaitan dengan standing daripada pengadu, ya. Kaitan dengan posisi pengadu, menurut undang-undang jelas tidak ada tafsir yang membenarkan menteri sebagai standing dari pengadu. Kata dapat di situ menurut klien saya dan apa yang juga saya konsultasikan hanya terbatas pada 1, 2, dan 3, yaitu ketua DPR, anggota DPR, dan anggota masyarakat. Tidak ada yang lain. 12 halaman itu aja, 2 itu aja. Ya, sebenarnya dua hal itu. Bawa nggak 12 halaman itu? Karena saya konsisten, Bang Karni, bahwa itu adalah bagian daripada kerahasiaan persidangan sesuai dengan pasal 12-nya, maka saya juga tidak ingin menyampaikan ini secara terbuka, ya, karena itu sudah menjadi. Anda udah baca toh? Ya. Anda udah baca kan? Tentu sudah dibaca oleh klien saya. Ya, apalagi materinya, masa 2 atau Anda lupa? Tidak, Bang Karni. Ya, saya sebenarnya mencoba konsisten dengan aturan MKD itu. Oh, jadi ada bahwa itu adalah bagian daripada kerahasiaan materi itu. Walaupun saya melihat di sana sini muncul ketidakkonsistenan soal itu. Tapi biarlah persidangan Mahkamah sana sini yang nggak konsisten. Salah satunya persidangan itu bersifat tertutup, namun tiba-tiba kesaksian klien saya justru diperdengarkan di luar persidangan oleh salah satu media. Dan itu saya menyatakan protes keras. Karena media tersebut jelas melanggar prinsip kerahasiaan dan ketertutupan. Dan ini harus ada sanksinya. Ini kehormatan dan martabat MKD yang dipertaruhkan. Kalau kita sepakat bahwa persidangan itu bersifat tertutup, Bang Karni. Jadi sempat ada breaking dan kemudian ya saya mendengar bahwa salah satu pimpinan majelis atau anggota majelisnya mempertanyakan siapa yang merekam di dalam persidangan tersebut. Jadi aneh bagi kami, dalam persidangan tertutup hanya ada hakim dan hanya ada panitera. Pertanyaannya, tidak mungkin di luar dua itu yang melakukan perekaman atau memperdengarkan suara itu keluar. Ini yang menjadi persoalan menyangkut kredibilitas kerahasiaan daripada Mahkamah Kehormatan Dewan ini, Bang Karni. Jadi saya juga secara tegas sudah mengambil langkah hukum, ya, karena ini sudah disiarkan oleh salah satu media elektronik. Ya, dan kita sudah menyampaikan pengaduan secara resmi. Baik. Ya. Anda nggak mau buka apa yang ada di persidangan, kita juga hargai, kita lihat dulu sejenak.